Sobat pembelajar, dalam pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan yang ditandatangani oleh Kepala Satker, disebutkan bahwa laporan keuangan yang disampaikannya telah berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Nah, dengan diterbitkannya PP nomor 71 tahun 2010 tentang SAP, laporan keuangan pemerintah telah disusun berdasarkan SAP tersebut. Sedangkan pernyataan bahwa laporan keuangan telah berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai belum dilaksanakan. Oleh karena itu, terbitlah PMK nomor 17 tahun 2019 tentang penerapan, penilaian, dan review pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah atau PIPK pada pemerintah pusat. Sobat pembelajar, pada video ini kita akan lebih jauh membahas mengenai latar belakang PIPK, tujuan penerapan PIPK, tujuan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, unsur-unsur SPIP, dan lingkup implementasi SPIP. Berikut penjelasannya. Latar belakang pengendalian intern atas pelaporan keuangan. 1. Menteri, pimpinan lembaga, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan penanggung jawab unit akuntansi pembantu pengguna anggaran, termasuk Menteri Keuangan atas nama pemerintah pusat, membuat pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan yang disampaikannya. Dalam format pernyataan tanggung jawab tersebut dinyatakan bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan pengendalian intern yang memadai. Yang kedua, review atas laporan keuangan hanya memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Di dalam peraturan Menteri Keuangan disebutkan bahwa tujuan review adalah review tidak memberikan dasar untuk menyatakan opini sebagaimana dalam audit, karena review tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern. Berdasarkan PMK tersebut, maka diterbitkanlah PMK nomor 17 tahun 2019 tentang pedoman penerapan, penilaian, dan review pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat. Pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberi keyakinan pada pelaporan keuangan atau kegiatan yang terkait dengan keuangan negara. Tujuan penerapan PIPK. Penerapan PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat telah dilaksanakan dengan sistem pengendalian intern yang memadai. Adapun manfaat penerapan PIPK adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi, meningkatnya kualitas tata kelola dan sistem pelaporan keuangan, meningkatnya keandalan laporan keuangan, terjaganya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, dan meningkatnya reputasi organisasi dan kepercayaan para pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip penerapan PIPK berdasarkan pasal 2 PMK nomor 17 tahun 2019 adalah mendukung pencapaian tujuan organisasi, bagian yang tidak terpisahkan dari proses organisasi dan pengambilan keputusan dalam rencana strategis, sistematis, terstruktur, dan tepat waktu, mempertimbangkan keseimbangan aspek biaya dan manfaat, serta menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. PIPK diterapkan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran
atau pengguna barang, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan bertanggung jawab untuk mengelola, memelihara, dan memutakhirkan dokumentasi penerapan PPK. Adapun fungsi dokumentasi dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendokumentasian PPK adalah sebagai berikut. Berikutnya kita akan bahas tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Menteri, pimpinan lembaga, selaku pengguna anggaran atau pengguna barang, memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 2004 tersebut, disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku kepala pemerintah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. Sistem pengendalian intern tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 2004 tersebut, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tersebut, yang disebut dengan Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan oleh seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan sistem pengendalian intern pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Paradigma penerapan SPIP adalah bahwa penerapan SPIP merupakan tanggung jawab pokok manajemen sebagai proses owner. Sedangkan aparat pengawas internal pemerintah atau APIP melakukan pengawasan intern untuk memperkuat dan menunjang efektivitas pelaksanaan SPIP. Apa hubungan PPK dengan SPIP? SPIP merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan PPK merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberi keyakinan pada pelaporan keuangan atau kegiatan yang terkait dengan keuangan negara. Jadi, SPIP adalah kegiatan pengendalian intern secara menyeluruh, sedangkan PPK adalah pengendalian secara spesifik pada pelaporan keuangan. Tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya a. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, b. Keandalan laporan keuangan, c. Pengamanan aset negara, d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada gambar berikut ini
tujuan SPIP berada pada posisi atas pada kubus SPIP.